Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Majelis hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Saat ini kita sedang berada dalam pesatnya era digitalisasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi begitu cepat. Media sosial menghadirkan kemudahan yang sangat luar biasa. Hanya dengan bermodalkan smartphone dan paket data, kita dapat menjelajahi dunia. Segala informasi dengan mudah kita terima. Kerabat jauh seakan ada di depan mata. Hingga aplikasi saham tanpa batas semakin menggila. Namun di sisi lain, memproduksi dan penyebaran berita hoax tidak dapat ditunda. Maraknya penyebaran berita hoax di jejaring sosial media merupakan sikap dan perbuatan yang tercela dan memberikan dampak serius bagi umat beragama, bermasyarakat dan berbangsa. Inilah hadirin dampak dari perkembangan media yang tidak terelakkan. Akan tetapi, bila tidak diimbangi dengan etika berkomunikasi, maka bisa merusak tatanan hidup manusia. Bagaimana penggunaan media sosial seharusnya, hadirin? Sebagai jawabannya, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Konsep Al-Quran dalam menyikapi hoax. Syarahan ini berlandaskan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, jika datang seseorang yang fasik membawa berita kepadamu, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan dan kecerobohan, yang akhirnya
kamu menyesali perbuatanmu itu. Hadirin yang berbahagia, menurut ilmu ma'ani, ayat tersebut merupakan jumlah insyaiyah. Maksudnya mengandung suatu instruksi. Sedangkan asbabun nuzul ayat tersebut yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang wafat pada tahun 360 Hijriah, yang bersumber dari Jabir bin Abdillah, Alqamah bin Najlah, dan Ummu Salamah, berkenaan dengan kebohongan yang disampaikan oleh Al-Walid bin Utbah kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah hampir terprovokasi untuk melakukan tindakan destruksi. Maka turunlah teguran Allah, In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang seseorang fasik membawa berita kepadamu, maka bertabayunlah. tabayun menurut ilmu ma'ani maksudnya dalam sofwatun menjelaskan bahwa Fasbitu min sihatil khobar. Carilah kebenaran dalam suatu berita. sedangkan dalam ilmu komunikasi, tabayun adalah melakukan investigation reporting, check and recheck, yakni memilih dan memilah setiap informasi yang kita terima. Dengan kata lain, ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita agar di era digitalisasi ini kita dapat melakukan filterisasi terhadap setiap informasi yang masuk ke dalam rumah kita. Betul hadirin? Berdasarkan data Direktorat Cyber Mabes Polri, kasus hoax dan ujaran kebencian di era smart teknologi saat ini menjadi trending topik. Kasus hate speech yang menyeret berbagai tokoh media publik yang menjadi bukti lemahnya etika dalam bersosial media. Tuntunan jangan jadi tontonan, tontonan jangan jadi tuntunan. Sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 196 sampai 197 yang berbunyi, La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Wa bi'sal mihad. Sadaqallahul azim. Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir di seluruh negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara yang akhirnya kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Jahanam itu seburuk-buruknya tempat tinggal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. saudara-saudaraku, pada ayat tersebut terdapat kalimat La yaghurrannak. Janganlah sekali-kali kamu tertipu. secara tekstual. Menurut Imam Ali As-Sabuni yang wafat pada tahun 1443 Hijriah, dalam Sofwatut Tafasir menjelaskan bahwa
Janganlah kamu tertipu, wahai pendengar sekalian, oleh kebebasan orang-orang kafir di alam buana ini dalam rangka mencari kekayaan, pangkat dan jabatan. Sedangkan secara kontekstual, janganlah tertipu, wahai pendengar sekalian, oleh kebebasan orang-orang kafir di segala urusan, baik urusan politik, sosial, budaya, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Sebab menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Idza azamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umatku terlalu mengagungkan dunia, tertipu oleh masalah keduniaan, maka akan dicabut darinya kehebatan Islam. Hadis riwayat Tirmizi. hadirin, sebab kalau iman tidak melekat, takwa tidak jadi azimat penyelamat, Niscaya akan terlena dalam gelimang maksiat, terpedaya oleh nafsu syahwat. maka Allah